Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo guys, halo dimanapun kalian berada, jangan lupa belajar ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang nilai dan norma. Ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu tentang definisi nilai dan norma. Yang kedua, jenis-jenis nilai dan norma. Yang ketiga, ada peranan nilai dan norma. Nah, teman-teman tahu nggak apa artinya sih nilai dan norma itu? Bukan nilai rapot ya teman-teman, bukan itu. Jadi saya di sini akan membahas tentang nilai sosial dan norma sosial yang ada di masyarakat. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang nilai? Nilai sosial ya, bukan nilai rapot ya. Nah, nilai sosial merupakan suatu konsep yang dianut masyarakat tentang apa yang dianggap lebih baik dan buruk. Nah, nilai sosial terbentuk akibat kesepakatan dari setiap individu di masyarakat. Nilai dapat dilihat sebagai bentuk yang absolut, melekat pada objek, hadir dalam diri manusia, dan identik dengan perilakunya, teman-teman. Nah, itu adalah seputar tentang definisi nilai sosial yang ada di masyarakat. Nah, lanjut ke norma nih, teman-teman. Franz mengemukakan norma dapat dilihat sebagai kumpulan perilaku verbal dan non-verbal. Nah, sedangkan verbal dan non-verbal ini mempunyai arti tersendiri, teman-teman. Yang mana verbal yang berarti komunikasi yang dilakukan secara lisan dan tulisan. Sedangkan non-verbal sendiri adalah komunikasi yang dilakukan selain menggunakan lisan atau dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat. Norma merupakan aturan atau cara yang diterapkan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat setempat, teman-teman, di daerah tersebut. Nah, sebagai contoh nih, kita contoh apa ya? Oke, berpakaian. Norma berpakaian atau etika berpakaian ini akan sama dengan tata cara berpakaian seseorang, teman-teman. Gitu. Seorang individu harus menyesuaikan dengan nilai yang dianut masyarakat dalam berpakaian. Nah, norma diturunkan dari nilai-nilai sosial yang saya bahas tadi, teman-teman. Kenapa begitu? Karena norma yang diturunkan dari nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat, Stowley mengatakan bahwa masyarakat akan membutuhkan norma untuk memelihara tatanan sosial yang stabil. Norma dapat diubah-ubah seiring berjalannya waktu. Misalnya, dulu nih, wanita itu kalau perempuan lah, kalau wanita istilahnya kayak terlalu baku. Perempuan itu dulu itu kalau berpakaian pakai celana itu dianggap melanggar norma. Tetapi sekarang apa? Norma itu berubah seiring berjalannya waktu. Sekarang banyak perempuan-perempuan yang memakai entah itu rok mini lah, celana lah, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari perubahan norma, teman-teman. Begitu. Lanjut nanti ke jenis-jenis nilai dan norma yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang saya sampaikan tadi itu adalah sebagian definisi dari nilai dan norma. Oke, lanjut. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dalam nilai. Menurut Noto Nagoro, nilai dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, nilai material. Yang kedua, nilai vital. Yang ketiga, nilai kerohanian. Yang pertama, nilai material. Segala hal yang bermanfaat bagi manusia, seperti contohnya pakaian dan makanan. Yang kedua, nilai vital. Nilai vital merupakan segala hal yang bisa digunakan manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Seperti contohnya tas digunakan untuk membawa buku. Kedua, jaring untuk nelayan mencari ikan dan lain-lain, teman-teman. Yang ketiga, nilai kerohanian. Nilai kerohanian ini
dipecahkan jadi beberapa macam juga teman-teman. Yang pertama, nilai kebenaran. Nilai kebenaran merupakan sumber dari akal manusia. Contohnya seorang hakim dalam memberi putusan dalam pengadilan. Yang kedua, nilai keindahan. Nilai keindahan berasal dari estesi manusia. Contohnya mengoleksi perangko, menanam tanaman hias, dan lain-lain. Yang terakhir, nilai kebaikan atau moral. Berasal dari kehendak manusia atau kemauan dari manusia sendiri. Contohnya, tidak memotong saat teman berbicara, meminjam pulpen kepada teman yang lupa membawa alat tulis, dan lain-lain. Seperti itu saja nilai-nilai dalam jenis-jenisnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman yang tadi. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis norma. Yang pertama ada norma agama. Norma agama atau religi memuat aturan yang menata kehidupan manusia yang bersumber dari Tuhan. Nah, di sini ada gambar orang yang lagi beribadah. Nah, itu adalah salah satu dari contoh norma agama. Lalu ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani yang diperhatikan secara berulang dan menjadi kebiasaan. Norma kesusilaan merupakan norma yang tersusun dari aturan-aturan hidup tentang cara manusia bertingkah laku dalam kehidupan. Salah satu contohnya adalah di sini ada gambar orang yang tolong menolong. Itu adalah salah satu contoh dari norma kesusilaan. Lanjut ada norma kesopanan. Norma kesopanan berisi seperangkat aturan yang menjadi panduan tingkah laku seseorang agar sesuai dengan kaidah sopan santun untuk dapat diterima untuk hidup di lingkungan masyarakat. Norma ini bersumber dari budaya dan adat istiadat masyarakat. Perbuatan yang dianggap sopan oleh suatu kelompok mungkin dapat dianggap tidak sopan bagi kelompok masyarakat lain. Salah satunya contohnya adalah tradisi cium hidung. Ini ada gambar orang yang lagi cium hidung. Itu adalah salah satu norma kesopanan. Lanjut ada norma hukum. Yang keempat, norma hukum tersusun atas aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang sifatnya memaksa, tegas, dan mengikat warga negara. Di sini ada contoh. Polisi menghentikan seorang pengendara roda 2 yang mencoba untuk menghindari razia lalu lintas. Sekian dari saya, akan dilanjutkan teman saya. Jelaskan peranan nilai dan norma. Nilai dan norma dibutuhkan dalam kehidupan untuk menjaga kestabilan kehidupan dalam masyarakat. Berikut peran nilai dan norma lainnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengatur kehidupan masyarakat untuk membentuk pola perilaku masyarakat yang tidak merugikan atau merusak tatanan yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam masyarakat sehingga tidak ada pihak yang merasakan ketidakadilan atas perilaku pihak lain. Nah, yang terakhir, nilai berfungsi sebagai alat motivasi dan kontrol sosial. Norma merupakan pedoman bagi individu untuk berlaku di dalam masyarakat. Norma juga berperan untuk mengatur, mengendalikan, memberi sanksi, serta memaksa keanggotaannya untuk bertingkah laku di tengah masyarakat. Apa yang akan terjadi jika nilai dan norma tidak ada di dalam masyarakat? Norma diperlukan dalam masyarakat yaitu agar terciptanya kedamaian dan keterlibatan dalam hidup di masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Matur sakanongkong, ampun miarsa aki video penghasilan kenika.
kacepot gulana merah salah lopot nyon sapora. Mator sekarang kok.